warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi dengan aku Anissa Rashida dengan NPM A1 Channel 24006 dari Prodi Pendidikan Matematika kelas 1B. Nah teman-teman, kita kembali lagi nih di mata kuliah pengelolaan pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Materi kita kali ini yaitu kinerja pengawas sekolah dalam meningkatkan kinerja guru dan mutu sekolah. Sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum nih bagaimana kinerja pengawas sekolah dalam meningkatkan mutu sekolah? Kalau teman-teman belum pada tahu, yuk kita simak videonya sama-sama. Yang pertama adalah pengertian pengawas sekolah. Pengawas sekolah adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan pada satuan pendidikan prasekolah, sekolah dasar, dan sekolah menengah. Sedangkan kepengawasan adalah kegiatan pengawas sekolah dalam menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, mengevaluasi hasil pelaksanaan program, dan melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru. Selanjutnya ada tugas pokok dari pengawas sekolah. Tugas pokok pengawas sekolah menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 Pasal 5 tentang jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya. Tugas pokok pengawas sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, dan pemantauan pelaksanaan. Selanjutnya, ada teknik-teknik supervisi pendidikan untuk dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Supervisor pengajaran diharapkan memiliki teknik-teknik supervisi yang cocok dengan tujuan yang akan dicapai. Ada sejumlah teknik supervisi yang dapat dipraktikkan supervisor. Di antaranya adalah yang pertama, kunjungan atau observasi kelas. Kunjungan kelas adalah kunjungan seorang supervisor ke kelas pada saat guru sedang mengajar. Artinya, supervisor menyaksikan dan mengamati guru mengajar. Melalui kunjungan kelas tersebut, supervisor dapat mengetahui apa kelebihan, apa kekurangan guru, terutama dalam konteks pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, ada pembicaraan individual. Pembicaraan individual atau individual conference adalah percakapan pribadi antara seorang supervisor dengan seorang guru. Hal itu pada umumnya merupakan rangkaian dari kegiatan kunjungan. Namun pembicaraan individual bisa pula dilakukan seandainya guru tertentu memerlukan bantuan supervisi atau tidak harus didahului oleh kunjungan kelas. Yang ketiga adalah rapat guru atau rapat supervisi. Rapat supervisi bisa diselenggarakan bila guru-guru memiliki masalah yang sama. Yang dimaksud dengan rapat supervisi tersebut adalah rapat yang diselenggarakan supervisor untuk membahas masalah-masalah menyangkut usaha perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan pada umumnya dan mutu pengajaran pada khususnya. Menurut pendapat ahli, rapat supervisi dalam menyelenggarakannya bisa mengambil beberapa bentuk pertemuan seperti diskusi panel, seminar, lokakarya, konferensi, kelompok studi, pekerjaan komisi, dan kegiatan lain yang bertujuan untuk bersama-sama membicarakan dan menilai masalah-masalah tentang pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya ada tanggung jawab supervisor. Nah, tanggung jawab supervisor pendidikan mengacu pada SK Menpa nomor 118 tahun 2006 tentang jabatan fungsional pengawas dan angka kreditnya dan keputusan bersama Mendikbud nomor 0342/0
1996 dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 1996 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya, serta PP Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dapat ditemukan tentang tugas dan tanggung jawab pengawas satuan pendidikan, yaitu yang pertama, melaksanakan pengawasan menyelenggarakan pendidikan di sekolah sesuai dengan penugasannya pada TK, SD, SLB, SLTP, dan SLTA. Yang kedua, meningkatkan kualitas proses belajar mengajar atau bimbingan dan hasil prestasi belajar siswa dalam rangka mencapai tujuan. Yang ketiga, tanggung jawab yang pertama merujuk pada supervisi atau pengawasan manajerial, sedangkan tanggung jawab yang kedua merujuk pada supervisi atau pengawasan akademik. Selanjutnya ada peranan seorang guru. Guru memegang peranan yang sangat strategis, terutama dalam membentuk watak bangsa serta mengembangkan potensi siswa. Kehadiran guru tidak tergantikan oleh unsur yang lain, lebih-lebih dalam masyarakat kita yang multikultural dan multidimensional, di mana peranan teknologi untuk menggantikan tugas-tugas guru sangat minim. Guru memiliki banyak tugas yang terikat dengan dinas maupun tidak. Terdapat 3 jenis tugas guru, yaitu yang pertama, tugas dalam bidang profesi, meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Yang kedua, tugas dalam bidang kemanusiaan. Guru harus mampu menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua bagi siswa. Guru harus dapat menarik simpati sehingga menjadi idola bagi siswa. Pelajaran yang disampaikan hendaknya mampu menjadi motivasi bagi siswa. Yang ketiga, tugas dalam bidang kemasyarakatan. Guru berkewajiban mencerdaskan kehidupan bermasyarakat dalam pembentukan manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila. Nah, berdasarkan uraian tentang tugas dan peranan guru di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan proses belajar mengajar harus mau dan mampu melaksanakan berbagai model yang tertuang dalam tugas dan peranan seorang guru. Mengajar bukan sekedar proses penyampaian materi, melainkan terjadinya interaksi dengan berbagai aspeknya yang cukup kompleks. Untuk itu, guru harus senantiasa memperbaiki dan meningkatkan kemampuan mengajarnya. Perbaikan dan peningkatan kemampuan guru diharapkan mampu menciptakan pembelajaran yang berkualitas. Kesimpulan, istilah profesional berasal dari kata profession yang mengandung arti sama dengan pekerjaan yang memerlukan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan khusus. Selanjutnya dijelaskan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru. Bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang membutuhkan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Lebih khususnya, kompetensi profesional guru sekolah menengah tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk menjaga dan mengembangkan kompetensi guru, perlu adanya pembinaan dari pengawas secara terus-menerus. Kualitas pembelajaran sangat dipengaruhi oleh profesionalisme guru. Oleh karena itu, usaha meningkatkan kemampuan profesional guru dalam meningkatkan proses pembelajaran melalui bantuan supervisi perlu terus-menerus mendapat perhatian dan bantuan profesional dari penanggung jawab pendidikan. Hal ini telah diprogramkan dalam sistem pendidikan nasional, yaitu dengan adanya pengawas sekolah sebagai supervisor atau evaluator. Nah, gimana teman-teman? Jadi sekarang teman-teman udah pada tahu ya bagaimana kinerja pengawas sekolah dalam meningkatkan kinerja guru dan mutu pendidikan. Karena teman-teman udah pada tahu, kita tutup pertemuan kita pada kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye!